الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله وصدق رسوله وبعد أيها المؤمنين اتقوا الله. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Ibrahim ayat ke-21 yang artinya dan mereka semuanya nanti pulang balik ke padang mahsyar itu akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah ad-du'afa, du'afa di sini sering kita terjemahkan miskin, mungkin sakit. Tapi sebenarnya du'afa di sini lebih kepada bab keimanannya kepada Allah. Ya. Mereka bicara kepada orang yang istikbara, sombong. Jadi orang yang lemah itu bicara kepada orang yang sombong. Biasanya orang sombong itu ada banyak hal. Nabi SAW mengatakan sombong itu bukan karena orang diam. Jadi kalau ada orang pendiam tak bisa kita bilang sombong. Ada orang berselisih jalan sama kita, dia tak negur kita, belum tentu dia sombong. Mungkin tak tengok dia, atau mata dia tidak awas. Sombong itu dua hal kata Nabi. Pertama, ngeremehkan orang. Tidak ada orang yang bisa lebih baik dari dia. Itu satu, ciri sombong. Kedua, menolak kebenaran. Kalaupun benar, harus dia yang nyampaikan. Itu ciri orang sombong. Jadi kalau bicara, merengkelnya lebih banyak. Jadi kalau kita sampaikan sesuatu dan dia tidak melihat kita di level dia, ini banyak ini dalam kehidupan banyak manusia begini. Nah, ini kelompok orang sombong. Biasanya sebab-sebab sombong ini banyak. Kaya. Padahal sekaya-kayanya kita, yang kita makan yang bisa isi perut kita itu aja nya. Sepenuh isi perut kita makan, ngos-ngosan kita. Karena Nabi mengatakan bagi tiga itu, ruang makan, ruang minum, ruang udara. Kalau semua kasih satu saja, tidak akan membantu kesehatan. Ada orang bisa buat kamar tidur mewah luar biasa, sampai suhu kamar itu pun dibuat suhu untuk bisa tidur nyenyak. Tapi tetap saja sederhana. Untuk bisa tidur itu kualitas ngantuk. Untuk bisa datang ngantuk itu bukan persoalan tempat, itu karunia dari Allah. Jadi ada orang yang bahkan segalanya dia punya. Di negara ini tidak sekali dua. Bahkan saya pernah ingat ada satu kejadian seorang pengusaha besar yang mati bunuh diri melompat dari lantai 8 satu hotel. Gara-garanya apa? Stres, nggak bisa tidur. Ya, mengalami kesulitan tidur. Padahal apa yang dia tak punya. Tidak sedikit orang seperti itu. Ya. Nah, jadi sombong karena harta, sombong karena kaya, maaf cakap harta kaya atau juga jabatan. Tak ada satu rumah paling mewah di muka bumi ini setelah mewah nggak ada septic tanknya, nggak ada kloset. Rumah itu tetap dianggap belum betul, belum siap, belum sempurna atau cacat kalau nggak ada septic tank atau kloset. Kenapa? Karena sekaya orang, setinggi jabatan orang, masih buang air dia. Dan air yang dia buang itu nggak jauh beda kualitasnya, bau, rasa, warna sama aja. Hanya miskin, tua, muda. Ya. Mereka berada di posisi yang sama. Kenapa? Karena aslinya kita manusia. Kalau dibilang mau darah biru, merah juga aja darahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu. Nah,
Orang yang lemah itu bicara kepada orang yang sombong. Inna kunna lakum taba'an. Kami kan dulu ikut sama kalian. Jadi biasanya orang yang lemah iman ini nggak pede dia, nggak yakin Allah kasih rezeki sama dia. Jadi banyak, saya sering mengatakan orang-orang seperti pejabat-pejabat korupsi itu sakit jiwa itu. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Sebenarnya coba cari koruptor yang miskin. Tak ada. Rata-rata koruptor itu penghasilannya lebih dari cukup. Yang ditangkap KPK itu bukan orang miskin tuh. Tak ada tukang parkir, tukang cuci. Nggak ada. Yang ada yang penghasilan satu kampung dia punya. Saya pernah melihat atau memperhatikan seorang yang ditangkap KPK, penghasilan dia satu hari itu minimal 100 juta. Jadi kalau satu hari minimal 100 juta, sebulan dia minimal dapat 3 miliar. Coba bayangkan, dia ditangkap korupsi atau ditangkap KPK karena korupsi 100 juta. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu sakit jiwa, rakus datang. Ya. Nah, ada sekelompok orang yang dia nggak yakin Allah kasih rezeki sama dia, maka dia menyembah selain Allah. Sama dia kalau pimpinan, selama pimpinan memperlancar rezeki dia dalam tanda petik, karena belum tentu rezeki. Kalau rezeki dari Allah, itu pasti akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau rezeki itu dirampas dari jalan Allah, itulah yang membuat ada dua kemungkinan. Satu, maksiat makin meningkat. Kedua, terjebak pada istidraj. Istidraj ini seakan-akan Allah tidak marah. Sebenarnya Allah sedang marah sama kita. Ya. Qalu, mereka mengatakan, fahal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min syai'. Kami kan dulu ikut kalian. Maka kalau saya terjemahkan bebas, bisa enggak kalian bantu kami terlepas dari azab Allah sedikit saja? Ini sama-sama sudah di mahsyar ini. Yang sombong sama pengikut orang sombongnya sudah di mahsyar, ikutlah. Lantas dijawab oleh mereka, qalu law hadana Allahu lahadainakum. Kalau saja Allah kasih hidayah sama kami, akan kami kasih sama kalian. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama aja kita mengeluh atau kita bersabar, tak akan berkurang azab dari Allah. Karena memang akhirat bukan tempat untuk bisa merasa hebat. Nggak ada lagi. Jemaah yang mulia, berpedoman dari ayat ini, saya ingin mengajak kita bersama pada hari ini untuk memahami bahwa ada satu etapa kehidupan yang akan kita alami, tapi nggak sekarang. Etapa itulah yang disebut dengan barzah, dan kemudian nanti akhirat. Di barzah itu semacam penantian, seorang meninggal dunia masuk ke alam barzah. Di alam barzah akan disesuaikan amal baik, dia akan mendapat penglihatan, pemandangan baik, situasi baik dalam barzahnya. Amal buruk, maka apa-apa yang bisa dihukum di sana, maka selesailah hukuman itu di sana. Tapi kalau tidak bisa, maka dia masuk neraka nanti, na'udzubillah, dalam kehidupan akhirat. Akhirat, nah ini, tak ada orang lantam lagi di situ. Nabi mengatakan, bahkan Nabi sekalipun akan menangis. Orang yang rajin ibadah pun akan menangis. Semuanya ketakutan. Itu akhirat. Karena Allah mengatakan bahwa di akhirat itu adalah hari di mana akan ditimbang semua amal. Jadi Allah tak nengok kita, wah ini lurah, ini dulu, ini kepala desa, ini presiden, ini gubernur, ini enggak ada. Kenapa? Itu bahagian dari amal. Jadi predikat kita itu sebenarnya yang dituntut dari situ apa yang kita buat. Saya suami, Allah akan tanya sebagai suami, kau buat apa? Saya kaya, Allah akan tanya, kau kaya, duit siapa? Uang siapa? Harta siapa? Siapa yang punya? Oke, aku yang kasih samamu. Nah sekarang setelah kau kaya, kau buat apa dengan kekayaan itu? Allah tanya itu semua nanti. Ada orang bilang, syukur saya tidak kaya. Baik, kau tidak kaya. Apa karunia yang sudah Allah kasih kepadamu? Kau buat apa dengan itu semua? Kalau bahasa Quran, sesepele apapun amal itu akan Allah balas. Supaya tidak ada alasan manusia mengatakan, masa padahal udah saya buat. Tidak ada.
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dia akan lihat hasil. Maaf cakap, saya menggaruk seperti ini pun itu akan ditanya Allah nanti. Kenapa kau garuk? Ada masalah apa? Sampai kalau memang ada poin yang bisa di situ muatannya pahala atau dosa, Allah kasih. Artinya apa? Supaya tidak ada alasan manusia menuduh Allah berlaku zalim kepada mereka. Karena sekarang ini kan ada orang baik, jujur, tapi selalu dikhianati. Dia buat jujur, dikhianati. Tidak ada kejujuran yang disambut dengan kebaikan sampai datang kematian. Nanti di akhirat dia bilang, Tuhan, aku telah berlaku jujur, ternyata tidak ada sambutan baik dari manusia. Apa keuntungan yang bisa aku dapatkan dari kejujuranku? Maka Allah mengatakan, hari ini aku kasih. Jadi tidak ada alasan. Jadi bukan seperti misalnya kita jujur orang khianat, kita jujur orang khianat, terus kali ketiga, ngapain saya jujur? Semua orang berkhianat, saya khianat sajalah. Maka tidak akan dapat bagian dia di akhirat. Kalau kejujuran itu mendapat bagian keuntungan di dunia, itu bonus itu. Saya buat baik, rezeki saya bagus, itu bonus. Harta saya nambah setelah saya bersifat amanah, itu bonus. Kenapa? Karena hakikat balasan Allah kasih nanti di akhirat. Nah, ada orang yang lupa diri. Nah, ini dia. Siapa orang lupa diri pertama? Adalah orang yang lemah keyakinan terhadap dirinya, sehingga dia menyandarkan dirinya kepada orang lain yang biasanya itu orang sombong. Sombong kenapa? Itu tadi saya bilang, sombong karena jabatan. Kita ini kalau masih jalan kaki ke sana kemari, agak sedikit tawadhu. Coba kalau sudah naik mobil, apalagi mobilnya punya harga di atas 500 juta. Lain cara jalan itu. Kenapa bisa berubah cara jalan? Kita kira bahwa harga diri kita meningkat karena sebab harta kita. Sedikit pun tidak di mata Allah. Rumah kita istana sekalipun. Banyak artis-artis. Saya kemarin lihat satu video artis beli sepatu saja 4 pasang sampai 800 juta. Satu sepatu, sepasang sepatu harganya 200 juta. Mengeluarkan duit seperti mau beli permen saja. Kalau saya mengatakan apa? Saya cenderung jadi kasihan tuh lihatnya. Kenapa? Untuk beli sepatu saja dia harus 200 juta dulu. Sementara ada orang yang Allah tidak kasih kekayaan yang banyak, walaupun dari sisi kualitas yang bisa memunculkan ria tidak banyak akhirnya. Pakaiannya tidak bisa dia ria. Makanya kita diingatkan bahwa kesolehan itu bukan pada berapa banyak, tapi pada seberapa tulus kita melakukan sesuatu itu. Nah, ini yang pertama. Jadi ada orang yang lemah keyakinan menyandarkan dirinya kepada Allah, kepada selain Allah. Maka sering saya mengatakan, saya menemukan dalam kehidupan, mungkin nanti bisa dikoreksi lepas khutbah ini kalau memang saya salah, dunia yang paling atau lebih banyak kemunafikan di sana itu dunia birokrasi, dunia politik, dan dunia usaha. Kenapa? Di sini orang seringkali konsistensinya pada kepentingan. Dia istiqomah dengan kepentingannya. Sama dia siapa mimpin tidak ada masalah. Yang penting saya tetap untung. Kira-kira begitu. Kelompok kedua adalah yang tertipu oleh syaitan. Kita lihat dalam ayat selanjutnya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan tatkala hisab sudah selesai, innallaha, jadi begini, diceritakan dalam hadis, nanti orang-orang sudah masuk neraka semua, maka iblis dipanggil. Karena semua orang pada nuntut, Tuhan, kami masuk neraka karena syaitan yang telah merusak, dia telah menggoda kami, Tuhan. Maka syaitan dipanggil, ditaruh di atas mimbar khusus untuk iblis, maka dia bicara. Ini kalimatnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Setelah semua bilang, ini Tuhan yang menyebabkan kami masuk neraka, kalau saja dia tidak ada, kami pasti tidak akan membantahmu. Maka syaitan bilang apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Bukankah kalian tahu bahwa Allah itu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku juga kasih janji dan aku khianat. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku juga enggak punya kekuasaan atas kalian.
Kusuruh kalian berzina, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kusuruh kalian berjudi, kalau kalian membantah, tidak ikut apa mauku, ya juga aku nggak bisa maksa. Kusuruh kalian jangan sholat, kalian ikut, bukan kupaksa. Ternyata kalian ikut, kalau kalian bantah, kalian tolak aku, dan kalian tetap sholat, aku nggak bisa apa-apa. Itu yang dimaksud dengan ma'akana liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Selalunya kalau ku ajak kalian mau. Kusuruh nyuri kalian mau, kusuruh korupsi kalian mau, kusuruh zina kalian mau, kusuruh malas sholat kalian mau. Fala talumuni, maka tolong jangan cela aku sekarang. Jangan kalian tuduh aku sekarang. Walumu anfusakum, tuduh dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian pun nggak bisa nolong aku sekarang. Kalau pakai bahasa bebasnya, kalian pikir aku di mana rupanya? Kalian pikir aku masuk surga? Kalian pikir tempatku lebih baik dari tempat kalian? Samanya kita. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Mulai hari ini jangan hubung-hubungkan kejahatan kalian denganku. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita tak dengar pidato setan, karena pidato ini akan disampaikan setan di neraka dan yang dengar pasti penghuni neraka itu. Ya. Maka setan mengatakan, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innaz zalimina lahum azabun alim." Ini pernyataan Allah. Ditutup dengan kalimat, orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Maka hati-hati jamaah yang mulia, bahwa kehidupan kita sering dihadapkan dengan pembangkangan demi pembangkangan tidak sengaja kepada agama Allah. Sekarang ini ada orang dengan berbagai dalih caci maki agama, caci maki nabi, caci maki ulama, kemudian menganggap Allah agama kan ini kan bukan negara agama dan sebagainya. Semua pernyataan-pernyataan ini mereka lemparkan, padahal mereka lupa bahwa matahari yang terbit di negara ini itu milik Allah. Udara yang mereka hirup itu milik Allah. Air yang mereka minum milik Allah. Tanah yang mereka pijak milik Allah. Pembangkangan sekurang ajar apapun mereka, ternyata kalau mati, coba carikan sama saya, apa ada kuburan orang kurang ajar khusus untuk orang kurang ajar? Dia ateis, dia tidak percaya Tuhan. Lantas dia minta, pokoknya terserah, aku nanti mati, aku minta, maaf cakap, zaman komunis mati sekalipun, coba cari tahu. Mungkin ada bapak yang sezaman dengan itu. Kalau saya tak sezaman, ya, saya lahir jauh sebelum sesudah peristiwa pembantaian komunis terjadi. Waktu komunis mati, apa dikuburkan dengan cara yang wah ini kuburannya orang komunis? Tidak ada. Dihukumkan kepada agama asalnya. Ada anak muda atau siapapun yang LGBT dihukumkan kepada agama asalnya. Kenapa dia tuntut? Ada perempuan yang sekarang sepanjang hidup hampir telanjang, kesana kemari telanjang, begitu mati, kenapa harus 5 kain kafannya? Biarkan saja dia telanjang, tulakkan saja ke kuburnya. Kenapa? Karena hidup saja dia tidak pernah tutup bajunya. Kenapa jadi mayat harus ditutup sampai 5 lapis? Tapi tidak bisa. Karena yang menerima di barzah itu Allah. Allah mau terima sesuai dengan syariat. Artinya apa? Walaupun mau ditanam, orang tetap dijaga kehormatannya. Itulah agama. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Ini lanjutan dari ayat tadi.
Dua ayat yang pertama 21-22 surat Ibrahim. Sekarang kita masuk ayat 23-nya. Dan dimasukkanlah orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan untuk mereka adalah selamat kalian. Jadi kalau bahasa orang masuk surga itu kalimat yang disampaikan malaikat menyambutnya, salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, beruntung kalian. Saya mohon maaf untuk membuat ilustrasi betapa beruntungnya itu. Kenapa? Tidak ada peristiwa setelah kematian kecuali kita berada dalam degup jantung yang orang yang sedang sangat ketakutan terus. Kenapa? Belum ada keputusan apapun kita masuk surga. Begitu nanti hisab, habis mizan, hisab itu artinya perhitungan semua amal di mahsyar, kemudian ditimbang, hasil timbangan dikasih kitab sama kita. Biiznillah, insyaallah kita terima kitab dari tangan kanan. Tenang? Belum tenang. Kenapa belum tenang? Belum dapat, belum ketengok surganya. Kemana kita diarah? Pergi ke haud Nabi SAW, disebut dengan Haudul Kausar, telaganya Rasulullah. Kita minum di situ. Habis dari situ dibawa ke mana? Dibawa ke Siratal Mustaqim. Supaya tahu, Siratal Mustaqim itu jembatan yang panjangnya, waktu tempuhnya itu secepat-cepatnya 1500 tahun perjalanan. Coba carikan jembatan yang kita melintas dengan kecepatan atau waktu tempuh 1500 tahun di muka bumi ini. Tak ada. 500 tahun itu menanjak, 500 tahun turun, 500 tahun mendatar. Sebelah sini mahsyar, sebelah sini surga, di bawahnya neraka. Kalau ada orang jatuh dari atas ke bawah, itu kecepatan jatuh dengan kecepatan paling tinggi sampai ke dasarnya butuh waktu 70 tahun baru sampai di bawah. Coba carikan bangunan tertinggi di muka bumi yang kalau orang jatuh dari atas ke bawah baru nyampe di bawah setelah 70 tahun kemudian. Tak ada. Setinggi-tingginya bangunan di Medan, kalau jatuh, nggak sampai 1 menit sudah sampai di bawah, hancur berantakan. Lihat betapa dalamnya neraka. Bagaimana landasan mahsyar? Landasan mahsyar itu kata Nabi, Siratal Mustaqim itu dengan gerigi besi yang tajam dan satu pohon yang menjalar di atas mahsyar. Siratal Mustaqim. Kalau sudah sampai kita di seberang, ini di bawah ini neraka. Ada gerigi yang kemudian menguit orang yang di atas neraka. Ada yang jalan sebentar, jatuh. Ada yang merangkak, ada yang pokoknya ada yang berjalan cepat. Panasnya neraka bisa dirasakan. Tapi kenapa orang mukmin juga harus melewatin itu? Nah, ini menarik ini, supaya orang-orang yang salah melihat, lah, kenapa lewat sini juga kalian? Tapi kalian mau diantar ke surga, kok kemari? Supaya mereka mengira bahwa samalah itu, tapi ketika mereka terjatuh, itu penghinaan kepada mereka sebenarnya. Kapan baru tenang hati ini? Ketika kaki kita menginjak surga. Makanya wajar kalimat yang disampaikan malaikat, salam. Kita pun akan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jemaah yang mulia, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dan menjadikan kita seluruhnya adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.